pernah dengar gitu. Setiap orang memiliki aura-aura yang berbeda. Tapi yang bisa ngelihat ya hanya orang tertentu aja gitu. Aura itu maksudnya pertanyaannya ada warna apa aja sih Kak aura? Oh, aura. Kalau yang kakak tahu dan jelas bisa dilihat itu ada auranya, aura kasih. Mari bercinta, mari bercinta, mari. Soalnya mulai agak grogi kan, mulai agak tegang nih nanyanya. Harus kita belokin dulu, pecahin dulu, gitu. Fenomena aura ini sebenarnya sudah ada sejak dulu sebenarnya, cuman baru booming atau hit banget tuh ya kesini sejak ada orang yang pembaca aura, sampai warna gitu ya kan. Terus ada orang yang aura kamu buruk kayaknya gitu kan, maka berhubungi gitu. Jadi aura muncul tuh. Nah sebenarnya aura itu adalah warna dasar setiap manusia, dan setiap manusia memiliki aura yang dibagikan oleh Tuhan itu sama sebenarnya. Cuman aura yang mana yang dominan itu perkaranya. Gitu. Kayak jadi, misalnya kuning. Setiap manusia punya beberapa warna ibaratnya semuanya, tapi yang lebih dominan yang mana? Iya, karena manusia tuh semua Allah tuh menciptakan manusia, makanya disebut manusia tuh makhluk sempurna kan. Jadi bukan cuman aura, dia mah aura jelek, udah jelek aja, enggak gitu. Nah, keadilan Allah tuh nggak di situ. Jadi manusia diberikan dari mulai rezeki, jodoh, keberuntungan, termasuk aura itu sama. Hanya tinggal manusia itu di mana berada, bagaimana memaksimalkannya dan menggunakannya sehingga dominan yang mana auranya. Kayak contoh misalnya ketika kita lagi bimbang, lagi bingung, lagi galau, aura kita oranye. Gitu. Nah, kalau lihat teman kita yang di sana nih auranya lagi coklat. Kayak gitu. Backlight soalnya. Aura, ini coklatnya antara dia lagi mikirin keluarga, mikirin kerjaan sampai termasuk lapar juga. Down, turun, lemas gitu kan. Nah, ada aura-aura yang memang terpancar bagus itu biasanya auranya paduan tuh, putih, kuning, hijau. Kalau putih itu biasanya manusia yang dalam putih itu ada ketenangan, kedamaian, ketentraman. Hijau itu untuk healing biasanya, menyembuhkan dirinya. Gitu. Kalau kuning biasanya dia tuh dalam rangka proses tuh. Proses untuk perbaikan diri dan dia memantulkan keluar. Jadi ada dua arah feedbacknya. Nah kalau warna dasar aura yang murni, yang sejati itu warna biru sebenarnya. Gitu. Kalau kita lihat ke langit warna apa? Biru. Bukan. Apa sih? Biru mah kita. Ayo. Langit putih. Langit mah nggak berwarna. Kalau siang memang biru, malam gelap. Oh iya. Ayo. Nah itu yang manusia nggak sadar sebenarnya. Benar. Warna asli manusia itu biru. Ketika kita ngelihat langit, itu warna kita. Langit itu nggak berwarna. Yang buat tadi ada warna itu atmosfer. Atmosfer pun itu nggak berwarna, nggak jelas, nggak kelihatan. Kayak udara. Kalau memang langit warna biru, kenapa pas malam jadi hitam? Iya benar. Ada biru tua sih, ada gitu kan. Itu kita. Itu posisi kita gitu. Nah, kenapa kalau malam kita jadi biru tua? Ya karena saat itu manusia sudah beralih transisi dimensinya, sudah ada di 2 dimensi. Gitu. Jadi manusia itu kan makhluk 3 dimensi kalau nggak salah ya. Kalau memang saya salah ngomongnya, boleh koreksi mungkin yang lebih mengerti. Jadi manusia itu makhluk 3 dimensi gitu. Dia ada hidup di dimensi manusia, dia ada hidup di dimensi jin, dia ada juga di dimensi hidup di dimensi kalau ini tuh transisi. Gitu. Nah itulah yang menyebabkan kita bisa melihat warna-warna yang alam semesta. Kayak misalnya mau pagi warna kuning, ada sunset, ya kan, oranye, ganti. Itu warna kita sebenarnya. Warna kita yang transisi dengan alam semesta dan berikut makhluk ciptaan lainnya yang Allah hadirkan. Nggak berwarna sebenarnya langitnya. Makanya kalau ada ya, benar itu astronot udah keluar negeri udah keluar angkasa, dibilang hitam katanya gitu kan. Gitu. Nah kalau hitam tuh memang sebenarnya sejatinya adalah sumber segala warna. Gitu. Karena hitam itu ada juga yang bilang hitam itu bukan warna. Hitam itu kesejatian, hitam itu cikal bakal atau awal dari mula, atau orang luar negeri bilang alfa ke omega itu hitam. Gitu. Jadi kalau bicara aura, biru. Aslinya tuh dasarnya. Nah, kita bagaimana mengelola aura kita supaya aura kita positif dan baik dan cerah. Gitu. Kalau di Muslim, alhamdulillah wa syukurillah, Rasulullah SAW sudah mencontohkan
Makanya ada yang bilang jaga wudhu tuh gitu. Nah itu jaga wudhu itu untuk menjaga aura sebenarnya. Jaga wudhu, jaga aura di badan, netralin gitu. Orang sesumpek apapun kalau udah wudhu gitu kan, udah kena air lah intinya, itu seger, kelihatannya fresh gitu. Itu kalau soal aura tuh. Jadi kalau tanya auranya warna manusia itu apa aja ya, siapa aja ya, semuanya sama sebenarnya. Tergantung caranya dia menggunakan. Iya benar. Tergantung kitanya. Tergantung. Mau baik atau mau buruk. Iya. Keluarlah aura yang dominan tersebut. Kalau misalnya kita auranya mau bagus, terus mau melihat aura misalnya, yang simple mah gampang, bercermin aja Mil. Bercermin sebadan tapi ya. Kalau ada, kalau nggak setengah badan aja. Mila bercermin, terus lihat Mila hadap-hadapan sama Mila, lihat matanya. Usahakan jangan kedip. Kalau orang yang lain mungkin yang denial, itu mah emang pupilnya aja yang melebar gitu kan, akhirnya jadi mengembang gitu segala macam. Itu mah wajar, ya emang wajar. Tapi seaslinya itu melihat aura diri sendiri, yang mana lagi dominan. Jadi kalau misalnya lagi ngaca, cermin, set gini, terus jangan ngedip tuh. Di tingkatan kita udah nggak tahan buat ngedip, itu akan kelihatan tuh. Masa sih? Coba latihan. Coba latihan. Langsung dicoba. Ngomong-ngomong masalah cermin. Oke, apa tuh Pak? Sering lihat video ada orang tuh nempelin wajahnya ke cermin, terus dia pada saat dia ngelirik, lirikannya nggak sama yang cermin. Ya itu mah gue juga bisa bikin, ada trik videonya gampang. Oh itu bukan karena bawaan. Bukan. Oh. Gue juga pernah bikin. Nggak barengan gitu-gitu. Iya, jadi tag videonya 2 kali itu baik. Bukan karena cerminnya, Bukan ya cerminnya. Oh. Bukan. Jadi kalaupun memang ada yang kayak gitu, itu sangat 1001. Dan itu akan menjadi otak manusia mundur, percaya sama horor lagi, mistis lagi. Oh, iya. Itu trik. Oh, itu trik. Itu trik. Gue pernah buktikan sama teman bikin fotonya kayak gini, set gitu. Bisa, itu bisa banget. Jadi yang satu gue ngeliat cermin, yang satu gue lihat ke depan gitu. Jadi yang ini ngeliat ke sini. Gitu. Tagnya 2 kali. Oh. Tapi itu harus pintar banget megang handphonenya tuh. Tik pause, play lagi, foto rubah gitu. Ada temen gue yang bisa trik gitu. Dia memang fotografer handal juga sih. Gitu. Ada tuh gitu. Terbukti ya. Nanti ntar gue cari deh foto gue ada nggak yang gitu ya. Gue pernah bikin soalnya. Lama banget tuh. Gitu. Terus apa lagi Mil? Ada lagi yang mau tanyain? Udah sih. Itu mimpi gitu. Aura seperti itu sebenarnya ya. Karena memang Mila mah dari dulu kayak gini ya. Dia mah memang nggak tapi harus tetap jaga, kepolosannya harus tetap dijaga. Kejernihan berpikirnya ya kan, ke positif thinkingnya harus tetap dijaga. Kalaupun memang ada suatu persoalan dan lain segalanya, dia memang lebih memilih untuk menyelesaikan dengan sendiri dulu. Nggak dibagiin dulu. Malah kalau bisa, yang lain jangan tahu. Biar gua aja yang sakit dulu, biar gua aja yang ini, jangan dulu nih. Kalau udah beres baru gua keluar, gitu. Kayak gitu bagus untuk perkembangan kedewasaan. Tapi kalau kita sudah nggak mampu, jangan dipaksain. Nanti takutnya kayak lahar ya kan, Gunung Merapi, dipendem laharnya meledak, gitu. Hati-hati, nanti bisa masuknya ke stres, ke mental, iya, gitu, bipolar, skizofrenia, atau itu yang paling dikhawatirkan. Ketakutan yang terlalu, anxiety. Ada apa namanya tuh, fobia apa tuh yang ketakutan tuh? Anxiety kayaknya deh. Anxiety ya? Iya, kayak gitu. Itu hati-hati, makanya perlu dikemukakan dengan orang yang dipercayai. Tapi utama, curhatan terbaik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sujud, itu yang ternikmat tuh. Makanya Rasulullah SAW bilang bahwa panjangkan sujudmu gitu kan. Bukan kita dipanjangin, bukan gitu. Bukan. Tapi kalau kayak gitu mohon maaf ya, bukan menghina, bukan ya. Tapi maksudnya adalah panjangkan sujud itu adalah dilamain sujudnya. Kalau yang kakak rasain ketika sujud, ini ketemu dengan lantai, netral. Kalau merasa hening, tenang, jernih gitu kan. Nah disitulah tempat kita berdoa, berkeluh kesah sebenarnya. Gitu. Di sini juga umum bisa. Tapi yang paling nikmat yang kakak rasain ketika connect ke sana, sama seperti kita sambungan ini handphone, kan ada sinyal hilang, ya kan? Kita telepon kok nggak nyambung nih, cek dulu, oh habis kuota. Oh kuota udah ada, telepon kok nggak nyambung sih? Oh lu ada di blind spot. Nah sama tuh ketika sujud itu yang kakak temukan salah satu spot yang terbaik tuh ketika sujud. Kalau mulai kerasa hening, yang di luar pendengaran tunggu ada, jernih, set, ya udah. Itu Allah lagi connect tuh, kita sama Allah gitu. Set, langsung minta apa aja. Tapi mintanya jangan ditakar ya. Kalau ya Allah, saya lagi butuh sepedahan buat anak saya gitu kan. Padahal malaikat Jibril lagi datang tuh, set.
Ya, gua mau ngasih mobil, Minta dia minta sepeda. sepeda. Gimana nih? Ntar aja deh, sepeda dulu gitu. Bercanda Baru ya. inget satu lagi. Apa tuh? Kan aku punya anak umur usia 3 tahunan. Iya. Gitu. Beli Kan sepeda. makanya pas ngomong sepeda Gila. langsung inget gitu. Kan biasanya kan bayi balita lah ya, tidurnya kan jam 10, jam 11. Bisa kan mancingnya kan? Terus tidurnya Jam 10 segitu. gitu ya normalnya gitu. Nah, anakku tuh tidurnya tuh bisa jam 2, jam 3. Itu tuh ya murni karena pola tidurnya dia atau ada sesuatu hal sih gitu. Anak-anak zaman sekarang 2020 ke sini ataupun pokoknya dari tahun 2018 kalau nggak salah ya. 2018 ke sini itu anak-anak kan berkembang lebih cepat, lebih pesat, apalagi anak-anak 2020-2021 tuh. Anak yang 3 bulan udah kayak anak 6 bulan, udah anak setahun. Anak yang baru seminggu udah bisa berdiri kayak gitu. Walaupun dipegangin. Nah, yang di Mila ini, anak Mila itu masih dalam kewajaran. Justru ketika itu kalau jam 2 baru tidur, dia tuh ngingetin sama orang tuanya. Sholat tahajud gitu. Ntar sholat tahajud baru boleh tidur gitu sebenarnya. Aku juga mikirnya positifnya gitu kali. Ini orang nyuruh sholat tahajud dulu apa nih anak nih baru tidur. Ya gitu, udah terbiasa tuh. Malah kalau anak kecil gitu kan dia ngasih tanda ke orang tuanya. Orang tuanya kan dia misalnya ya pasti semua orang kan berjuang bekerja keras untuk anaknya. Iya. Ya kan, lihat aja, tandain tuh anaknya apa namanya? Cenghar tuh bahasa Indonesia apa sih? Cenghar. Segar semangat. Padahal malam tuh paling segar, paling semangat anaknya dari jam berapa sampai jam berapa. Tandain tuh. Nah itu waktu buat berdoa buat kalian. Oh gitu. Yes. Oh. Gitu. Entah lu zikir, entah apa, tandanya itu. Pas dia lagi seger-segernya. Lagi segar-segarnya. Gitu. Kalau ada anak kecil bangun balita misalnya jam 1 pasti dia bangun, jam 2 pasti bangun. Udah itu baru tanda tuh. Buat orang tuanya, "Hei bangun, ayo doa, ayo sholat," gitu. Dikompen bapaknya. Dia mah dari dulu deh. Kalau waktunya buat bapaknya pasti ada lah nanti. Ada. Khusus itu mah. Iya, nunggu anak tidur gitu. Dia titipan pertanyaan dari bapaknya. Oh gitu ya, iya. Kalau kesah seorang bapak, iya. Ini takutnya apa? Takutnya ya ada sesuatu kan katanya kalau anak bayi, anak balita itu kayak masih harum. Itulah diikutin, Iya. ditempelin gitu kan. Kepercayaan umumnya memang kayak gitu, Mil. Dan kita juga jangan menjadi orang yang bebel ketika diingetin orang tua. Karena walaupun orang tua membawa ajaran atau kepercayaan yang dulu, tujuannya baik. Jadi kalau kita nggak percaya dengan gitu ya nggak apa-apa, tapi jangan juga membantah. Ya, kita cuma terima aja, makanya cuma Terima aja. Tapi tetap, mudah-mudahan jangan ya Allah. nah, dalam hati tetap positive thinking. Iya. Kalaupun misal orang tua kan suka ada tuh yang anak baik mana bawa bangle, bawa ini nggak apa-apa, ikutin aja, nggak apa-apa. Buat apa kak ikutin? Buat bakti kita ke orang tua, rasa hormat kita, gitu. Bukan niat kita yang diubah ya. itu niatnya. Jadi kalau misalnya kita takut, contoh misalnya kan percaya sama gitu sirik, misalnya musyrik. Ya kalau percaya kan, Iya, kita nggak tanda percaya. kutip percaya. Cuman biar nggak Gitu. debat. Nah, gitu ya. karena kalau letak sirik sama musyrik, kalau menurut kakak ya, itu jangankan seperti hal yang sedemikian. Kita nih, contoh, kita bantu orang itu nggak bales kebaikan kita, terus kita ngomong, itu orang kalau gua nggak bantuin nggak kayak gini, itu musyrik. Karena iya. menuhankan diri sendiri. Benar-benar. Dia berhasil gara-gara gue gitu. Nah, padahal kan kita perantara juga, gitu. Itu aja. Gitu. Jadi kalau itu rubah aja niatnya, rubah aja maksudnya. Nanti kalau misalnya ke suami juga jelaskan dengan baik-baik. Kayak gini loh, ayah. Suami sih enjoy aja. Wah, Kak Onjo santai, tenang tuh, nggak ada halangan ya kan? Kitanya yang ini anakku seger amat. Biasanya emang gitu, perempuan memang lebih picky. Karena kalau perempuan tuh langsung masuk ke hati, dipikirin, dirasain gitu kan. Kalau laki kan logika. Iya. Nggak apa-apa, itu normal sih, wajar normal. Iya. Cuman ya itu dia ya, hilangin negativitas berpikirnya, rubah niatnya aja. Nah kalau memang pas suaminya udah pulang, ada bareng bilang gini sama gini gitu. Jadi nggak bisa gantian kan, gitu. Iya, kalau udah ngantuk banget ya, tolong pegangin. Ya, gitu. Ya, usahakan doa dulu, gitu. Doa tuh bisa dengan ngobrol dengan anak juga doa. Iya. Doa, gitu. Jadi soleha ya Neng, gitu-gitu. Iya, gitu. nah ya, gitu. Gitu, itu doa dari kita buat dia. Iya. Nah, kita juga bisa minta doa ke dia. Oh gitu. Iya, ke anak kecil itu masih suci. Kayak gimana misalnya? Nggak ada dosa. Contoh misalnya,
doain ya bunda besok tuh mau kerja. Biasanya gue gitu biar banyak rezekinya ya. Nah gitu. Ntar kita beli mainan. Nah tapi kalau udah benar-benar kita dapat kerjaan bagus, dapat mainan, beliin mainannya. Iya benar. Ya. Gitu. Jangan asal ngomong gitu ya. Iya, karena anak itu kan masih suci, Iya. jernih, bersih. Jadi anak itu lagi di lingkungan ada dalam masa apa namanya tuh? Kalau dibuat radiasi lah ya, radiasinya masih ada radiasi yang malaikat menyertai dia, gitu. Makanya kalau disebutnya, oh anaknya suka harum, ya harum yang mana, gitu. Kalau kita bawa ke positif ya ke malaikat, ke Allah. Tapi kalau yang negatif ya bawanya ke yang lain-lain. Gitu, makanya ajak ngomong segala macam, doainnya gitu kan, segala macam. Itu lebih bagus, karena doa yang nyampe itu ketika kita lagi merasakan sesuatu hal yang kita benar-benar butuhin. Kalau kita berdoanya diniatin, misalnya apapun lah, ini kan diniatin tuh. Terkadang doanya nggak tulus, karena campur hawa nafsu kan. Gitu, tapi kalau ketika ngeliat anak, ya Allah, karunia hamba rezeki yang berlimpah supaya anak hamba bisa sekolah di Hong Kong. Misalnya apalah terserah gitu kan. Nah itu yang kalau yang kakak dapetin gitu kan. Nah ini pun beberapa yang sudah dapat dalam pengalaman, pengetahuan, sisanya mah berproses untuk dilakukan gitu. Gitu loh kalau soal anak ya. Jadi kita rubah mindsetnya tuh. Positif aja. Betul. Benar-benar. Ada lagi? Udah cukup. Cukup, yakin ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau udah cukup, semoga ini bermanfaat. Amin. Apa yang kakak tadi sampaikan. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga waktunya Mila, terima kasih Sobat Mula juga. Jangan ditelan mentah-mentah ya, apa yang kita obrolin ini buat dikaji bersama. Ada baiknya ambil, salahnya jangan lah ya, gitu. Nah jadi teman-temanku, saudaraku sekalian, Sobat Mula juga di seluruh Nusantara dimanapun berada, konsep mantra, podcast mantra ini adalah untuk curhat sebenarnya. Ya, karena kalau konsultasi itu kategorinya wah kayaknya berat banget, kayak ke psikolog, kayak ke dokter, mereka dapat ijazah, sertifikat. Saya mah tidak ada, jadi curhat aja ya. Kita curhat aja, yang mau curhat seperti Mila atau seperti yang sebelum-sebelumnya bisa hubungi aja ke Instagramnya Mula, janjian dulu. Datangnya, ini kita tiap hari Rabu nih, biasa jam 2 syutingnya sampai dengan selesai. Jadi kalau mau datang janjian dulu. Kita ngobrol santai soal seputar misteri yang ada di sekitar kita. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Kejar rahasia, Mila, Mula Indonesia. Kita pamit dulu, sampai ketemu di konten selanjutnya di Mantra. Salam damai, seluruh alam.